Apakah Anda ingin tahu cara memperbaiki semua kesalahan plugin Performance Lab di WordPress? Sekarang saya akan mengajari Anda serangkaian langkah sederhana dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki kesalahan apapun yang mungkin Anda alami dalam situs WordPress Anda. Saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa langkah yang akan memandu Anda selama proses koreksi, tanpa Anda harus membuang waktu mencari solusi lain. Semuanya dengan cara yang lebih didaktik dan lengkap, tanpa memerlukan pengetahuan apapun. Inilah langkah yang sangat penting yang tidak dapat Anda abaikan. Gunakan hosting situs web yang bagus. 90% masalah yang kami temui di situs WordPress selalu terkait dengan perusahaan hosting. Dalam beberapa kasus, versi PHP sudah ketinggalan zaman. Dalam kasus lain, PHP tidak mengizinkan ekstensi atau fitur tidak ada. Oleh karena itu, kami merekomendasikan server hostinger agar Anda dapat menggunakan PHP di perusahaan hosting Anda. Terlepas dari negara mana Anda berada, mereka memiliki dukungan multibahasa dan melayani seluruh dunia. Mereka memiliki paket khusus untuk WordPress dengan manajemen dan ini adalah salah satu paket terbaik untuk WordPress. Kami menguji beberapa situs dalam rencana ini. Dari paket awal Anda dapat menghosting 100 situs web dan semuanya kompatibel dengan semua orang. Semua plugin yang kami uji hingga saat ini, kami belum menemukan plugin apapun yang tidak berfungsi di lingkungan hostinger. Mereka juga memiliki sistem di dalam panel untuk memeriksa virus dalam instalasi WordPress, membuat pembaruan di dalam panel dan memeriksa kompatibilitas plugin, yang akan membantu Anda menyelesaikan sebagian besar masalah. Ada tautan di deskripsi dan jika Anda membeli paket tahunan atau lebih lama, gunakan tautan kami untuk mendukung saluran kami. Satu hal yang sangat penting, karena Roadchanger memiliki kebijakan uang kembali jika Anda tidak menyukai produknya. Anda cukup melakukan hal berikut. Membeli hosting dari Roadchanger, menginstal situs WordPress, menginstal semua tema dan plugin yang Anda miliki di situs web Anda saat ini. Periksa apakah itu akan berhasil. Jika berhasil, Anda tahu masalahnya ada pada hosting situs web Anda dan inilah saatnya Anda bermigrasi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa website Anda ke hostinger. Bahkan hostinger melakukan migrasi untuk Anda secara gratis. Yang harus Anda lakukan adalah bergabung dengan salah satu rencana mereka. Saya merekomendasikan Cloud Startup untuk situs yang membutuhkan kinerja lebih dan menghubungi tim dukungan dan mereka akan membantu Anda dalam proses migrasi. Sebelum melakukan perubahan apapun, Anda harus membuat cadangan lingkungan Anda. Sangat penting untuk memiliki cadangan situs web Anda. Kalaupun ada masalah, lakukan backup website ke kondisi saat ini. Anda dapat bertanya kepada tim dukungan perusahaan hosting Anda atau Anda dapat menyewa hostinger. Tautannya ada di deskripsi, dan Anda bisa mendapatkan cadangan otomatisnya. Cara melakukan backup di panel hostinger sangat mudah. Saya akan mengajar di sini dan hampir semua perusahaan hosting sama. Di dashboard perusahaan hosting Anda membuka file dan Anda akan memiliki opsi pencadangan. Datang ke sini ke opsi cadangan, saya dapat mengklik buat cadangan baru. Saya datang untuk memilih, ini memperingatkan saya bahwa itu akan menimpa cadangan sebelumnya. Melanjutkan dan mulai membuat cadangan saya. Saya harus menunggu hingga pencadangan ini selesai. Jadi saya bisa mulai membuat perubahan yang akan memperbaiki masalah plugin dan tema di situs web saya. Oke, pencadangan selesai. Sekarang Anda dapat membuka situs web Anda, melakukan perubahan yang diperlukan. Jika Anda mengalami masalah, sangat mudah untuk memulihkan cadangan. Anda bisa datang ke sini untuk memulihkan situs web. Pilih tanggal pencadangan yang Anda buat. Klik pulihkan dan itu menjalankan seluruh proses. Ini di hostinger. Jika Anda menggunakan perusahaan hosting lain, cukup hubungi dukungan teknis, dan mereka akan membantu Anda menyelesaikan masalah dan melakukan pemulihan jika perlu. Ini adalah langkah pertama untuk memecahkan masalah. Faktanya, jika Anda mengalami masalah dan tidak memiliki informasi baru di situs tersebut, Anda dapat mencoba memulihkan cadangan lama untuk melihat apakah ini memperbaiki masalah yang Anda alami. Memeriksa ekstensi PHP yang dibutuhkan plugin dan tema Anda juga dapat membantu Anda memecahkan banyak masalah.
Di sini, di dalam panel hosting kita pergi ke konfigurasi PHP. Kita pergi ke ekstensi PHP dan kami memeriksa ekstensi yang sudah aktif secara asli dan Anda tidak dapat menonaktifkannya. Dan di bawah ini ada beberapa ekstensi lain yang dapat Anda aktifkan secara opsional. Sebagian besar perusahaan hosting tidak menyediakan ekstensi jenis ini. Itulah sebabnya kami memilih Hostinger sebagai mitra. Ayo, saya akan memberi Anda sebuah contoh, dan ini hanya sebuah contoh. Anda dapat menggunakan basis ini untuk plugin apapun yang Anda gunakan. Anda pergi ke Google dan mencari nama plugin dan ekstensi PHP yang dibutuhkan, atau membaca dokumentasinya. Jadi, misalnya di sini, Elementor. Dia memiliki ekstensi PHP ZLib sebagai kebutuhan. Dia membutuhkan ekstensi ini aktif. Secara kebetulan, ini juga merupakan ekstensi yang dibutuhkan oleh WordPress. Jadi jelas bahwa situs kami memiliki ekstensi yang aktif. Tetapi penting bagi Anda untuk mengetahui bahwa semua plugin Anda memiliki ekstensi PHP yang diperlukan agar dapat berfungsi. Sebuah plugin dapat bergantung pada ekstensi. Plugin lain mungkin bergantung pada plugin lain. Jadi penting bagi Anda untuk mengaktifkan semua ekstensi yang diperlukan. Bagaimana Anda mengetahui hal ini? Berbicara dengan pengembang plugin atau membaca dokumentasi. Umumnya, sebagian besar perusahaan hosting datang dengan semua ekstensi yang diperlukan aktif. Namun mungkin ada kasus di mana Anda harus menguji untuk melihat apakah plugin Anda bergantung pada ekstensi apapun. PHP tambahan. Menonaktifkan plugin WordPress juga merupakan langkah yang biasanya menyelesaikan beberapa masalah. Mungkin saja yang Anda alami di lingkungan Anda adalah masalah kompatibilitas dan bukan masalah spesifik pada plugin. WordPress adalah ekosistem yang sangat besar dan terkadang beberapa pengembang mengembangkan plugin yang bertentangan dengan plugin lain. Cara terbaik untuk mengetahui apakah plugin yang ingin Anda gunakan bertentangan dengan plugin lain. Dengan masuk ke dashboard WordPress dan menonaktifkan plugin, mengklik nonaktifkan plugin hanya akan dinonaktifkan. Namun ini memiliki masalah kecil. Dalam beberapa kasus Anda tidak akan dapat membuka dashboard WordPress. Jika kasus Anda adalah WordPress bahkan tidak membuka panelnya. Saya akan mengajari Anda cara menonaktifkan plugin dengan cara lain. Buka panel perusahaan hosting Anda. Buka pengelola file dan file atau pengelola file. Klik pengelola file Anda dan ketika Anda membukanya Anda akan melihat akses folder publik HTML. Akses folder publik HTML. Di beberapa server folder ini mungkin diberi nama www. Buka konten WP. Folder plugin. Masukkan. Dan di dalam folder plugin Anda akan melihat bahwa Anda akan memiliki folder dengan nama plugin yang Anda gunakan. Misal di sini saya punya plugin bernama Full White Page Templates. Yang akan saya lakukan adalah menonaktifkan plugin ini. Tapi tidak di sini. Jika WordPress saya tidak bisa dibuka, saya bisa saja ganti nama. Dengan mengklik tombol kanan, akan mengganti nama. Dan saya mengubah nama folder. Saya hanya akan menambahkan garis bawah di akhir, dan klik ganti nama. Itu mengubah nama folder, dan ketika saya datang ke WordPress dan perbarui, saya akan melihat bahwa plugin tersebut telah dinonaktifkan. Jadi jika plugin ini menyebabkan masalah pada instalasi WordPress saya akan menonaktifkannya, dan WordPress saya akan berfungsi kembali, sehingga memberitahu saya bahwa plugin ini adalah masalahnya. Jika plugin ini sudah dinonaktifkan, seperti yang saya lakukan sekarang, dan meskipun WordPress tidak berfungsi lagi, saya harus terus menonaktifkan plugin lain, mengganti nama folder, atau menonaktifkannya melalui panel, hingga WordPress berfungsi kembali. Saat WordPress mulai berfungsi kembali, saya akan mengetahui plugin mana yang menyebabkan masalah. Jadi saya akan kembali ke folder di sini dan mengembalikan nama folder plugin ke aslinya. Kembalikan nama folder plugin seperti semula. Hilangkan garis bawah agar nama folder plugin tetap sebagaimana mestinya. Saya memperbarui halaman plugin saya dan sekarang saya dapat mengaktifkan kembali plugin tersebut, semua plugin lainnya, kecuali plugin yang membuat kesalahan dalam situs saya. Dengan cara ini saya akan mengetahui plugin mana yang saya miliki di lingkungan saya yang menghasilkan kesalahan di WordPress.
Cara lebih lanjut untuk mengidentifikasi kesalahan di WordPress adalah dengan menggunakan WP Debug. Mari aktifkan fitur ini di WordPress. Di panel hosting Anda, buka file, manage file dan akses manage file hosting Anda. Akses folder public HTML. Di dalam folder public HTML, cari file wp config. Klik 2 kali untuk membuka editor dan kami akan menggulir ke akhir file. Sebelum baris terakhir, kita akan menambahkan 3 baris kode untuk mendefinisikan debug. Ini adalah 3 baris kode yang baru saja saya tempel. Baris kode ini akan mengaktifkan debug dan menyimpan file log di folder yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Ayo simpan filenya. Untuk menutup, dan sekarang log Anda akan berada di dalam folder WP Content dan file bernama debug. Log akan dibuat setiap kali WordPress melakukan kesalahan. Saya tidak punya file apapun di sini karena WordPress saya tidak ada kesalahan. Makanya saya tidak punya apapun di folder itu, bersih. Tetapi jika WordPress saya mengalami kesalahan, file debug log akan dibuat di sini dan saya dapat melihat ke dalam log untuk melihat apa yang menyebabkan kesalahan ini. Cara lain untuk memperbaiki error adalah dengan menonaktifkan atau mengubah tema yang sedang digunakan WordPress. Ayo pergi. Jika Anda memiliki akses ke panel, Anda akan melakukannya dengan cara yang sangat sederhana. Tampilan, tema, pilih tema lain dan klik aktifkan. Dengan demikian, tema akan diaktifkan dan ini akan mengubah seluruh antarmuka situs web. Dengan melakukan ini, Anda dapat mengakses situs web Anda dan memeriksa apakah situs tersebut berfungsi kembali. Oke. Jika Anda tidak memiliki akses ke panel WordPress, Anda juga dapat melakukannya melalui ban ganda. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuka file manager hosting Anda agar kami dapat memeriksa tema lain apa yang telah Anda install. Buka Publica, HTML, buka folder WP Content, buka folder tema. Dan di dalam folder tersebut Anda akan melihat semua tema. Tema-tema ini adalah tema default WordPress. Oke. Sekarang mari masuk ke panel hosting Anda dan cari database Anda. Oke, MyAdmin. Dan mari masuk ke MyAdmin untuk dapat memodifikasi database Anda. Kami akan mencari tabel WordPress yang bertanggung jawab untuk mengubah tema default WordPress. Ayo buka di sini ke database kami. Kami memiliki tabel opsi. Dan kita akan mencari tabel tema di sini. Mari beralih ke halaman 2. Dan tidak. Dan di sini kita menemukan template dan style sheets. Berikut adalah 2 tabel yang perlu Anda ubah untuk mengubah tema WordPress Anda. Jadi ayo pergi. Anggap saja saya tidak ingin menggunakan tema ini, karena tema ini menyebabkan masalah pada website saya. Saya bisa datang ke sini dan mendapatkan nama tema lain. Klik di sini ganti nama, salin nama tema, batalkan. Datang ke sini, klik 2 kali dan ubah nama tema. Di sini, sekali lagi, mengubah nama tema. Saya mengklik layar dan hanya itu. Kedua garis itu ditukar dan diubah. Ketika saya kembali ke WordPress saya akan melihat bahwa tema yang aktif sekarang adalah tema ini lagi di sini. Jadi, dengan melakukan ini, saya mengubah tema aktif dan jika tema aktif menghasilkan kesalahan apapun di WordPress saya perbaiki saja. Setelah ini selesai, saya akan mengubah tema situs web saya atau memperbarui tema yang menyebabkan masalah. Langkah yang sangat sederhana yang dapat menyelesaikan banyak masalah adalah dengan menonaktifkan jaringan CDN jika Anda menggunakannya di WordPress Anda. Beberapa plugin dan tema mungkin bermasalah dengan konten yang tersedia melalui CDN. Jaringan seperti Cloudflare, CDN Max, dan lain-lain dapat dinonaktifkan sementara atau permanen untuk menyelesaikan masalah pada situs WordPress Anda. Jadi dalam contoh kita, saya akan membuka Cloudflare dan menonaktifkan jaringan CDN. Saya akan mengklik edit pada entry DNS saya dan menonaktifkan proxy. Dengan mengklik simpan, saya menonaktifkan layanan CDN dan dalam waktu sekitar 30 hingga 40 menit saya dapat mencoba lagi mengakses situs web saya. Anda adalah uang. Jika Anda memerlukan tim untuk menyelesaikan masalah pada aplikasi, infrastruktur, dan aplikasi web Anda, hubungi kami. Tautan dalam deskripsi membuat kalender kami terbuka untuk umum, dengan jam dan hari yang dapat Anda pilih.
Check out dan terima layanan eksklusif kami dari sekelompok orang gila teknologi untuk klien yang membutuhkannya. Waktu Anda sangat berharga bagi kami. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Tonton saja videonya sampai selesai dan saya yakin masalah Anda pasti bisa teratasi. Dan jika Anda ingin menghasilkan uang dengan memecahkan masalah WordPress, ada tautan di deskripsi yang akan membawa Anda ke pelatihan terbaik yang pernah ada. Saya ingin Anda memikirkan hal berikut. Menurut Anda apa yang paling mungkin terjadi? Seseorang membayar Anda $1.000 untuk sebuah situs web yang mereka bahkan tidak tahu apakah mereka membutuhkannya. Atau seseorang yang sudah memiliki situs web yang berfungsi dan memiliki masalah. Membayar Anda $1.000 untuk menyelesaikannya. Menyelesaikan masalah dengan alat yang sudah ada. Ini adalah pasar yang besar dan sedikit dieksplorasi. Anda mempunyai kesempatan untuk mengerjakan urgensi, kebutuhan bisnis yang sudah aktif. Klik tautan di deskripsi dan saya yakin Anda akan menyukainya. Dan jika tidak ada langkah sebelumnya dalam video ini yang dapat menyelesaikan masalah Anda, di sini saya akan mengajari Anda cara menghubungi dukungan Performance Lab. Ayo. Pertama, kita akan pergi ke sini ke situs wordpress.org. Jika Anda belum membuat akun, Anda dapat membuat akun di sini di wordpress.org. Dengan sistem login sederhana. Dengan sistem sederhana Anda akan login ke akun Anda. Anda akan mengakses halaman lab kinerja tautan ini, yang akan saya tinggalkan di sana di komentar pertama yang dipasangi pin sehingga Anda dapat mengaksesnya. Anda akan masuk ke halaman mereka di sini. Kami akan mengklik bagian dukungan. Masuk ke bagian support. Kita akan membuat topik. Saat membuat topik, hal pertama yang diminta adalah menambahkan judul ke topik ini. Dalam judul ini Anda menambahkan judul yang mengacu pada kesalahan yang Anda terima. Anda juga perlu meletakkan tautan ke situs web Anda. Saya akan meletakkan tautannya di sini sehingga kita dapat melihat apa yang terjadi dalam kesalahan tersebut dan, sebaiknya, saya akan meninggalkan di sini sedikit tip emas yang kami kembangkan di sini dalam metode kami. Untuk kapan hubungi dukungan untuk suatu aplikasi atau plugin, apapun itu. Cara yang lebih sederhana adalah dengan menjelaskan apa yang Anda miliki di lingkungan Anda, apa yang telah Anda install di dalamnya, apa spesifikasi dari semua yang Anda gunakan di dalamnya. 1. Dan kemudian Anda menjelaskan apa yang Anda coba lakukan dan kesalahan apa yang Anda dapatkan. Saya akan menjelaskan kepada Anda di sini cara kerjanya. Tetapi sebelum hal lain saya akan membuat poin yang sangat penting di sini bahwa apapun yang Anda kirim ke dukungan untuk semua jenis aplikasi, Anda harus selalu menulisnya dalam bahasa Inggris. Karena dukungan seringkali ini akan selalu dalam bahasa Inggris. Karena ini adalah bahasa dunia dan bahasa utama yang digunakan di web. Jadi, kapanpun Anda menulis sesuatu untuk menghubungi dukungan apapun, tulislah pesan itu dalam bahasa Inggris. Baiklah, pertama-tama yang ingin saya sampaikan kepada Anda untuk diletakkan di sini adalah perusahaan hostingnya. Dalam kasus saya akan meletakkan hostinger di sini. Masukkan versi PHP yang Anda gunakan di situs web Anda. Masukkan versi WordPress itu Anda menggunakannya di website Anda. Masukkan versi plugin yang Anda gunakan, yang dalam hal ini adalah PHP Performance Lab. Letakkan plugin lain yang telah Anda install di website Anda. Ini adalah hal yang sangat penting, karena plugin ini, meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan plugin yang mengembalikan kesalahan ini, mereka dapat menyebabkan semacam gangguan dan menyebabkan kesalahan yang Anda dapatkan, meskipun sepertinya mereka tidak ada hubungannya. Hal penting lainnya adalah jika Anda memiliki beberapa jenis plugin caching di website Anda, sebaiknya letakkan di sini apa plugin tersebut dan jelaskan apakah plugin tersebut aktif atau tidak di website Anda, karena ini juga dapat menyebabkan beberapa masalah. Untuk bagian terakhir, Anda perlu menjelaskan apa yang ingin Anda lakukan dan cara kerjanya. Jelaskan ini dengan cara yang sederhana tetapi pastikan Anda perlu menjelaskan apa yang ingin Anda. Jelaskan detail dari hal-hal yang Anda coba lakukan dan sekarang kita akan menulis apa yang terjadi, apa yang menyebabkan kesalahan ini, apa mengembalikan kesalahan ini kepada kami. Anda juga dapat menulis pesan yang sangat sederhana di sini. Semua yang saya gunakan di sini, pesan-pesan ini, hal-hal lain yang saya tinggalkan di sini, hanyalah beberapa contoh teks. Anda tidak perlu menggunakan apapun yang saya letakkan di sini. Saya hanya menyarankan Anda menggunakan struktur ini yang akan saya tinggalkan di komentar yang disematkan untuk Anda sehingga Anda dapat memiliki komunikasi yang jauh lebih cepat dan efisien dengan dukungan aplikasi, yang berarti mereka memiliki peluang lebih besar untuk merespons Anda dan menyelesaikan masalah Anda dengan lebih cepat. Terakhir, kami akan menambahkan beberapa tag untuk topik tersebut di sini, agar mereka dapat menemukan jalannya dengan lebih mudah. Di bawah, wordpress.org memberi Anda beberapa opsi yang dapat Anda tambahkan, tetapi hanya jika ini benar-benar relevan, jika itu benar-benar masuk akal dengan apa yang Anda tulis dalam topik Anda. Jika tidak, Anda tidak perlu menulis, Anda tidak perlu memilih salah satu opsi ini. Tapi, kalau saya sarankan Anda pilih di sini agar mereka bisa. Jika saya sarankan Anda pilih di sini agar mereka bisa memberitahu Anda ketika Anda, melalui email Anda, jika topik Anda terjawab. Anda dapat mengirimkan bahwa pesan ini langsung ke dukungan dan tunggu saja dan mereka akan menjawab Anda. Dan itu saja, video ini berakhir di sini. Terima kasih, katanya.